Ya Mustafa ya wasi'al karami lam yahtalim qatataha mutlaqan abadan wa ma tazahaba aslan fi mada zamani ya Rabbi وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا رب وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وإخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب بقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد نووي بن عمر الجاوي البتني. ثم إلى الشيخ سيد حبيب حسين بن طاهر عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي وصولهما وفروعهما أن الله الكريم تغشاهما بالرحمة والمغفرة يعيد علينا من بركاتهما وعلومهما ونفحاتهما في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح والديك الحاج أحمد مصطفى بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف. ثم إلى روح حباب السكينة بنت سيد علي بهرون. ثم إلى روح من علماء وأهل كمبوم قليل الجامعة. ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم تغشانا بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa khatamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan pengurus Masjid Nurul Amal, Bapak Ibu jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, diiringi dengan guyuran hujan. Mudah-mudahan langkah kaki kita besok menjadi saksi di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kita akan melanjutkan kitab Sulamut Taufiq fi ala mahabbatillahi ala tahqiq. Kemarin kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan semua kesempurnaan dan terhindar dari semua kekurangan. Dalilnya surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura surat 42 ayat ke-11. Itu nanti senada dengan surat Al-Ikhlas ayat terakhir. Nah, ini kan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini nazirnya atau syabihnya ayat yang senada dan seirama dengan ayat ini, surat Al-Ikhlas ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya kurang lebih sama, ya, bahwa tidak ada sesuatu yang setara serupa dengan dia. Kufu, maka dalam konsep pernikahan itu ada konsep kafaah. Kafaah itu kesetaraan.
Jadi Islam itu menganjurkan agar suami dan istri sebisa mungkin itu setara dalam beberapa aspek, seperti nasab, ilmu, pekerjaan. Bukan Islam diskriminatif, enggak. Justru konsep kafaah ini diharamkan ketika suami istri tidak terlalu jomplang dari berbagai aspek stratanya, maka pernikahan harapannya akan langgeng. Soalnya gitu, misalnya suaminya, mohon maaf ya, ini bukan merendahkan profesi, tetapi ya di dalam dunia kerja, jabatan menentukan gaji kan, menentukan income. Misalnya suaminya, mohon maaf, OB, istrinya direktur, kan jomplang banget itu. Itu nanti kalau di depan atau di tengah-tengah bahtera rumah tangganya ada masalah, rentan nggak hal itu akan diungkit-ungkit? Istrinya bakal bisa bilang, wah lu kan numpang hidup ke gua, gaji lu nggak seberapa, dan seterusnya dan seterusnya. Paham maksudnya? Jadi terlalu jomplang. Kalaupun ada pernikahan begitu, paling di film FTV itu ya. Nah itu namanya konsep kafaah. Nah kafaah. Nah jadi apa namanya, kufu ini artinya kesetaraan. Artinya tidak ada yang setara dengan dia. Nah ini tadi sama dengan surat Asy-Syura surat 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Artinya ini perlu dicapkan, semua makhluk atau semua selain Allah itu pasti berbeda dengan Allah. Maka tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Atau kalau dalam sifat 20 ada sifat mukhalafatu. Nah, itu mukhalafatul hawadits, dalil jelasnya ini. Dengan tadi surat Asy-Syura surat 42 ayat 11. Mukhalafatu lil hawadits artinya apa? Berbeda dengan yang baharu atau yang baru, artinya berbeda dengan makhluk. Nah itu tadi dalilnya surat Al-Ikhlas ayat terakhir atau Asy-Syura ayat 11. Maka seperti ayat mutasyabihat sudah saya jelaskan kan, sudah kita bahas sedikit saja, saya singgung. Dalam surat Ali Imran surat 3, ayat Quran itu terbagi menjadi dua jenis. Ya, ada namanya ayat muhkamat, ada yang namanya mutasyabihat. Muhkamat itu adalah pokok kitab Al-Quran, seperti ayat hukum, kisah para nabi. Yang gampangannya, muhkamat adalah ayat yang maknanya jelas. Oke? Hukum jual beli, hukum halal haram, kisah para nabi dan rasul itu jelas. Nah, mutasyabihat diantaranya adalah ayat-ayat yang berbicara tentang zat Allah. Tentang zat Allah. Nah, Allah sudah bilang, orang yang mengikuti ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak akan ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, contoh ayat mutasyabihat apa? Misalnya surat Toha surat 20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yaitu yang Maha Pengasih bersemayam. Nah, bersemayam ini tanda tanya. Kalau kita mengatakan Allah duduk di atas arsy, berarti konsekuensinya apa? Kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bahkan kita menyandarkan sifat kurang. Ketika Allah duduk di atas arsy, berarti konsekuensinya Allah butuh kepada arsy. Saya duduk di atas kursi, berarti kan saya butuh kursi. Nah, kalau kita mengatakan bersemayam duduk, berarti Allah butuh dengan arsy, sedangkan arsy saja ciptaannya. Maka gimana? Imani ayatnya, serahkan maknanya kepada Allah. Itu yang paling aslam, yang paling selamat, yang paling aman. Kalaupun mau ditakwil mazhab khalaf, ulama belakangan,
mentakwilnya dengan bahasa-bahasa yang pantas dengan Allah. Contoh gini Bu, kita juga di bahasa Indonesia punya kalimat-kalimat begitu. Seorang aktor ternama itu sedang naik daun. Apakah naik daun itu bisa kita artikan harfiah? Artisnya ada di atas daun. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bodoh kalau ada orang mengartikan secara harfiah. Karena jelas-jelas yang dimaksud naik daun apa? Nah, ngetop, terkenal, populer. Paham? Para demonstran, contoh kalimat nih. Para demonstran berhasil menduduki kantor DPR MPR. Kata menduduki apa maknanya? Menguasai atau mengepung, begitu kan? Nah, kayak gitu Pak kira-kira. Seperti contoh-contoh lain lagi apa? Surat Al-Fath, surat 48 ayat 10 Pak. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa Bapak Ibu memahami ayat kalimat tangan Allah? Apa Bapak Ibu mau mengartikannya sebagai tangan fisik? Gak boleh. Karena tadi kita menyerupai Allah dengan makhluk namanya, padahal apa tadi, walam yakul lahu kufuwan ahad atau laisa kamitslihi syai'. Jelas gak boleh. Nah terus tangan apa? Ya udah serahkan maknanya kepada Allah, atau tangan dimaknai kekuasaan. Kan gitu. Kayak misalnya gini, seorang gubernur tidak dapat menghadiri rapat bersama presiden, kemudian dia mengirim tangan kanannya. Tangan kanannya maksudnya dicopot. Apa maksudnya? Ajudan atau kepercayaan, asisten. Tapi kalau kalimat kedua begini Pak, seorang pelajar mengalami kecelakaan, tangan kanannya harus diamputasi. Maka contoh kalimat kedua, tangan kanannya bermana apa? Fisik. Paham? Kita saja di bahasa Indonesia menggunakan kalimat-kalimat semacam itu. Kalau kalimat pertama, seorang gubernur mengirimkan tangan kanan, kemudian dia mengartikannya secara harfiah, bodoh nggak berarti? Sama kalau ada orang baca ayat mutasyabihat seperti ini, mengartikan tangan Allah literally benar-benar tangan, bodoh nggak berarti? Ya bodoh. Jelas-jelas tadi surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak setara, tidak serupa dengan apapun. Atau ayat terakhir surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu. Nah, pokoknya camkan, Allah itu maha sempurna, Allah tidak memiliki sifat kurang sedikit dan sekecil apapun. Paham ya? Nah, itu dia. Itu tentang ayat mutasyabihat. Baik, fawwal qadim, dan Allah itu maha terdahulu, wa masiwahu hadithun, maka selain Allah itu baru, wa huwal khaliqu, dan dia itu adalah sang pencipta, wa masiwahu makhlukun, dan yang selain Allah maka itu makhluk, wa kalamuhu qadimun, maka kalamnya Allah itu bersifat qadim, terdahulu, kasairi sifatihi, seperti sifat-sifatnya yang lain. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu maha suci, Allah mubayinun, berbeda, li jami'il makhlukati, dengan seluruh makhluk, di dalam fidzat, di dalam zatnya, wasifat, dalam sifatnya, dan af'alnya, perbuatannya. Nah ini nanti sebenarnya apa namanya lebih rinci lagi di dalam pembahasan masalah wahdaniyah, sifat wahdaniyah. Sudah sempat kita bedah dan kita bahas panjang untuk wahdaniyah. Walhasil Allah punya zat, sifat, dan af'al yang berbeda dengan seluruh makhluk. Oke. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimun 'uluwan kabir. Nah, maha suci Allah
dari dan maha tinggi dari apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Di syarahnya Syekh Nawawi bilang orang zalim itu siapa? Nah, ini nanti merujuk satu dulu saya bahas, Pak. Kalimat subhana, ya, kalimat subhana itu artinya apa? Maha suci Allah. Subhana wa ta'ala, ta'ala maha tinggi. Nah, kalimat subhana kan maha suci, Pak. Kalimat ini itu secara dasar dipakai untuk membantah orang-orang kafir tentang zat Allah. Misalnya Allah dibilang punya anak, maka kita ucapnya subhanallah, maha suci Allah. Itu. Allah dibilang dilahirkan, punya bapak, kita ucapnya subhanallah. Itu hukum apa? Hukum pemakaian kata subhanallah dasarnya begitu. Tapi kita kebanyakan di Indonesia baca subhanallah kapan? Ketika kita melihat hal-hal yang apa? Yang menakjubkan, betul nggak? Iya kan? Kita baca subhanallah kalau ketika melihat apa? Misalnya gunung yang indah, tinggi, laut yang. Nah, di dalam bab, di dalam syarah, di dalam kitab Al-Azkar itu ada bab sampai Imam Nawawi mengkhususkan bab begini, Pak. Ini Al-Azkar Nawawi ya. Babu jawazi ta'ajjub bilafdz tasbih. Boleh saja ketika orang membaca tasbih saat melihat hal-hal yang menakjubkan. Melihat apa? Melihat laut yang indah, pemandangan yang indah. Itu sebenarnya kalimat yang tepatnya bukan subhanallah, Pak. Apa? Masya Allah. Ya, itu yang tepat. Tetapi di sini ada bab boleh ya membaca subhanallah untuk kalimat mengekspresikan takjub. Tapi secara dasar karena arti subhana adalah maha suci, ya berarti ini ditujukan untuk menyucikan apa? Zatnya Allah, menyucikan zat Allah dari apa? Dari tuduhan orang-orang kafir. Nah, apa tuduhan itu? Surat At-Taubah. At-Taubah surat 9 ayat 30. Kita buka. Surat 9 surat At-Taubah ayat 30 itu berbicara tentang Yahudi menganggap Nabi Uzair sebagai putranya Allah, Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai putranya Allah. Ya, jadi Nabi Uzair, pernah dengar nggak kisahnya Nabi Uzair? Ini Nabi dari bangsa Bani Israil, Pak. Ini ya surat At-Taubah surat 9 ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ini juga ada nun wiqayah nih, Pak. Ada nun ziyadah tambahan. Jadi bacanya harus wa qalatil yahudu Uzairun ib. Ada nunnya. Karena asalnya itu Uzairun. Ya, Uzairun, ada dhammatain, ketemu alif. Run ini kan bacaannya kan un ya. Dhammatain kan bacanya un ya. Un itu berarti kan ada nun mati di situ. Ada suaranya nun mati, maksudnya bukan syakalnya nggak ada, bentuk hurufnya nggak ada. Tapi an in un itu berarti kan ada suara nun mati. Nah maka nun mati ketemu alif mati, nggak bisa nih bacanya gimana? Maka ditambahlah nun itu untuk apa namanya pembacaan secara wasol. Dan yang panjang-panjang, bukan itu pembahasan kita. Tapi paham itu ya. Nah orang Yahudi bilang Uzair putra Allah, Nasrani bilang Al-Masih putra Allah. Kalau di dalam caranya orang musyrik Arab bilang malaikat putrinya Allah, tambahan tuh. Jadi kalau kata orang-orang Arab, malaikat putrinya Allah, berarti perempuan. Nah, tiga tuduhan inilah yang kemudian
Kalau kita mau menyucikan zat Allah, bacanya dengan apa? Subhanallah, maha suci Allah, amma yaqulu zalimun, dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Di sini Yahudi karena baru mengatakan Allah punya putra, yaitu Nabi Uzair. Nasrani karena mengatakan Nabi Isa juga putranya Allah. Nabi Uzair pernah dengar nggak? Ada di Quran. Di surat apa? Nabi Uzair ceritanya. Al-Baqarah 259. Nih, ayat ini sosok yang dimaksud memang nggak ada secara harfiah, tulisan Uzair nggak ada. Tapi ayat yang dimaksud di dalam 259, orang yang dimaksud maksud saya di ayat 259 Al-Baqarah adalah ini kisah tentang Nabi Uzair. Misalnya gini Pak, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya, dia berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Jadi Nabi Uzair lewat kampung yang udah runtuh, yang udah nggak berpenghuni, kampung kosong, dalam hati bergumam, gimana ya caranya Allah menghidupin orang-orang ini lagi, kampung ini lagi? Allah tidak membuktikan dengan menghidupkan orang kampung, Allah matikan orang itu. Dimatiin Nabi Uzairnya. Dimatiin selama berapa tahun? 100 tahun. Kemudian Allah bangkitkan atau Allah hidupkan lagi kembali dia. Terus Allah tanya, berapa kamu tinggal di sini? Nabi Uzair jawab, kayaknya saya cuma tinggal sehari atau setengah hari. Padahal matinya udah berapa lama? Pas Nabi Uzair balik ke orang kampung pada kaget. Wah, ini kan Uzair yang 100 tahun lalu udah meninggal, kok hidup lagi? Nah, dianggapnya manusia sakti. Ya untungnya nggak di Indonesia nggak ada yang begitu. Kalau di Indonesia ada yang begitu, habis kali jadi Tuhan. Bener kan? Orang kita malah jangankan 100 tahun mati terus bangkit lagi, bisa ngomong sama semut aja. Katanya bisa ngomong sama semut, udah digitu-gituin. Nah, akhirnya sama orang-orang Yahudi Bani Israel, dia dianggap putra Allah karena punya kesaktian. Udah 100 tahun mati, ternyata bangkit lagi, hidup lagi. Nah, ketika Nabi Uzair sudah hidup, Allah bilang, kamu ini tinggal 100 tahun, coba lihat makanan dan minumanmu. Ya, itu belum berubah. Tapi lihat keledaimu, itu sudah jadi tulang. Di depan matanya Nabi Uzair apa? Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal 'idham. Perhatikan itu tulang-tulang belulang keledaimu, kami akan menyusunnya kembali. Jadi itu keledai, Pak, Bu, dibungkus lagi tulang-tulangnya sama Allah dengan kulit, dengan jaringan daging di depan matanya Nabi Uzair. Proses ininya, proses pengembalian tulang belulangnya menjadi seekor keledai lagi yang hidup. Nah, maka ketika itu Nabi Uzair bilang, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya udah dah, kalau begitu saya yakin dah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena kan diawali dari gumaman tadi ketika masuk kampung kan, ini Allah bisa nggak ya hidupin lagi? Nah, dibuktiin tuh. Bukan orang-orang kampung yang dihidupin, dia aja dimatiin beliaunya, kemudian dihidupin lagi setelah 100 tahun, keledainya di depan mata beliau dihidupkan kembali semua. Tuh. Nah, maka tadi kalimat pengarang kitab, Subhanallah wa ta'ala amma yaqulu zalimun, maha suci Allah dari tuduhan orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Siapa? Tadi surat At-Taubah ayat 30, itu orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, Nasrani mengatakan Al-Masih Nabi Isa itu putra Allah. Nah, orang musyrik Arab itu mengatakan malaikat putri Allah, putri Allah. Nah, di sini Allah dimarah sama manusia, tersinggung. Di dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 4482,
Allah berfirman di hadis qudsi ya, Bukhari 4482. Qala Allah berfirman, "Kadzdzabani ya ibnu Adam." Nabi Adam, anak Adam atau manusia telah berdusta atas namaku. Dan wasyataman kan dia kembali setelah dia mati. Paham nggak? Ini agak filosofis nih Pak, agak dalam. Berarti kan orang-orang kafir itu selain dia nggak percaya sama Allah, banyak dari mereka nggak percaya adanya alam akhirat. Benar nggak? Nggak ada. Dia nggak percaya adanya hari kebangkitan tuh nggak percaya. Orang kalau udah mati. Allah di sini tersinggung Pak. Wah, baru ngidupin orang yang tadinya ada mati terus hidupin lagi. Wong dianya tadinya kan nggak ada di bumi. Saya yang adain itu dia. Paham nggak sih Pak? Manusia kan tadinya ada nggak di bumi? Nggak ada. Tapi bisa nggak Allah adain? Bisa jadi ada. Kalau yang tadinya nggak ada terus Allah adakan jadinya ada, itu saja Allah mampu. Apalagi yang tadinya sudah ada kemudian mati, tinggal Allah balikin lagi. Saking mudahnya bagi Allah. Nah kok ada orang-orang yang nggak percaya adanya apa? Hari kebangkitan. Nah ini namanya mendustakan saya ini. Seakan-akan kayak dia punya keyakinan begitu, dibilangnya Allah nggak mampu nih menghidupkan manusia lagi yang sudah mati. Jangankan tebang hidupin orang, dianya tadinya kagak ada, yang ngadain juga Allah. Paham ya? Nah, adapun yang kedua, saya dicaci maki sama manusia karena apa? Karena manusia menganggap saya punya anak atau manusia menganggap saya diperanakan. Nah, ini bantahannya ada di surat Al-Ikhlas ayat 3. Apa? Lam yalid walam yulad gitu. Nah, jadi ini makanya tadi dalam kitab ininya, kitab apa namanya, Sulamut Taufiknya, subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apapun yang dituduh oleh orang-orang yang zalim. Ya, maha suci Allah dari semua tuduhan-tuduhan seperti itu. Karena Allah tidak seperti yang mereka katakan. Artinya Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bebas dari semua tuduhan tersebut. Nah, itu makna syahadat kepada Allah. Sekarang kita lanjut. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan lupa nih, kita masih membahas makna dua kalimat syahadat. Jadi dalam pembahasan kitab Sulamut Taufik ini, kita masih dalam bab awal-awal pembahasan makna dua kalimat syahadat. Nah, tadi kita sudah selesai membahas makna kalimat syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, bahwa Allah maha sempurna, Allah tidak punya sifat kurang, Allah bebas dari setiap tuduhan orang-orang kafir dan seterusnya. Sudah kita bahas. Nah, sekarang apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasul? Apa itu maknanya yang harus kita serap dan harus kita renungkan? Anta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi huwa Abdullah wa rasuluh ila jami'il khalqi. Makna syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul, bahwa engkau mengetahui, meyakini, membenarkan, mengimani bahwa Nabi kita, penghulu kita, junjungan kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Al-Qurashi, beliau adalah hamba Allah sekaligus utusannya ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Ini harus kita yakini. Makanya kan saya udah berikan bocoran kan, ternyata kalau di hadis Bukhari, pertanyaan pertama
dalam pertanyaan munkar nakir di alam kubur, itu pertanyaan tentang siapa? Tentang, kan yang Bapak Ibu tahu riwayatnya apa? Pertanyaan pertama munkar nakir di alam kubur, pertanyaannya apa? Apa? Saya belum pernah soalnya. Apa? Man rabbuka ya. Itu salah satunya ada di hadis apa namanya Abu Daud. Nah, ini kita bandingkan ya. Nah, di sini di hadis Abu Daud 4753 Abu Daud nih. Jadi suatu ketika Nabi sedang berada di sebuah kubur yang baru digali, jenazahnya belum datang, lagi dipanggul gitu ya bersama beberapa sahabat. Nabi bilang, "Ista'idu min adzabil qabri." Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa. Nah, di sini ketika nanti jasad sudah dikebumikan, ya'tiyahu malakan, datanglah dua malaikat. Fayaqulani lahu. Nah, dua malaikat itu bertanya kepada jenazah ini, "Man rabbuka?" Itu kan riwayat ini nih. Ini riwayat Abu Daud nomor hadis 4753. Man rabbuka, maka jawab Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Madinuka, dini al-Islam, gitu kan. Nah, pertanyaan ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Apa pendapatmu tentang laki-laki, sosok laki-laki yang pernah diutus kepada kalian? Nah, dia jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini di riwayat ini tentang Nabi pertanyaan keberapa berarti? Ketiga. Tapi di hadis Bukhari nomor hadis 1338 itu nggak ada tuh man rabbuka wa madinuka, enggak. Atahu malakan, sama kan? Sama-sama datang dua malaikat. Kemudian dua malaikat itu fayaqulani lahu, bertanya kepada orang itu, ma kunta taqul fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis Bukhari pertanyaannya langsung tentang siapa? Pertanyaannya langsung tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia jawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Ini apa ini bocoran ini, Pak? Iya, kalau besok kita meninggal kita jadi udah punya ingatan gitu. Apa mau dicatat di kertas kali? Kisi-kisi. Bukan kisi-kisi lagi, mah udah bocoran udah nih. Udah apa namanya kunci jawaban ini mah. Bukan kisi-kisi lagi. Nah, ketika dia jawab begitu, kata malaikat apa? Unzur ila maq'adika minar nar, lihat. Harusnya tempatmu itu di neraka, kata malaikat. Tapi karena kamu berhasil menjawab tentang sosok pria bernama Muhammad SAW, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, yang tempat di neraka itu diganti sama Allah dengan sebuah tempat di surga. Tuh, makanya bentar lagi kita masih lama ya. Maulid tanggal berapa? November. Tanggal 20 ya. 24. Ntar Maulid ramein tanggal 24 November kita Maulid di Masjid Nurul Aman. Pagi berarti ya Mas ya, pagi. Nah, jadi ramein, niatin untuk mensiarkan Maulid Nabi, menambah kecintaan kepada Nabi. Nah, dengan itu mudah-mudahan begitu nanti kita masuk ke alam kubur, kita ditanya, kita bisa jawab. Tapi kan gini Pak, benang merahnya adalah pertanyaan tentang Nabi pasti ada. Cuman di urutan pertanyaan nomor berapa kan gitu ya. Kalau di Bukhari ya pertanyaan nomor 1, bahkan itu satu-satunya. Kalau di riwayat Abu Daud itu pertanyaan nomor 3. Artinya ada pertanyaan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kalau kita memaknai syahadat yang kedua, bahkan kita pas tahiyat akhir itu pakai assalamu alaika ayyuhan nabi. Jadi kalau dari sisi grammar bahasa Arabnya Pak, assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya. Ka ini adalah dhamir mukhatab, artinya kamu. Normalnya
kalau kita berbicara pakai kata ganti kamu, orangnya ada nggak depan kita? Ada dong. Kalau kita pakai kata dia, bisa jadi orangnya nggak ada. Kita lagi ngomongin dia, itu namanya apa namanya? Dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu huwa, hiya, dia. Tapi kalau anta, dhamir mutasilnya ka, kamu, engkau. Normalnya orangnya harus ada di depan. Dan ayyuha ini harusnya normalnya pakai ya nida, ya ayyuha, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu. Biasanya kan pakai ya. Ya ini panggilan, hai atau wahai artinya. Tapi di sini ya-nya dihilangkan, nggak ada. Ayyuha ini berarti kata ulama bahasa litakrib. Litakrib itu berarti ini menandakan orangnya dekat. Tuh, Pak. Jadi sudah di sini pakainya bahasanya kamu, di sininya nggak pakai ya nida, nggak pakai kata wahai, berarti menandakan dekat. Maka kata ulama, ketika kita mengucap salam kepada Nabi di sholat, Nabi itu menjawab salam kita. Karena memang ada hadisnya dalam Sunan Abu Daud juga, kalau tidak salah itu Nabi Muhammad SAW ketika ada orang yang mengucap salam kepada beliau, ruh beliau diapain? Dikembalikan oleh Allah sehingga beliau bisa menjawab salam. Menjawab salam siapa? Ya menjawab salam orang yang mengucap salam. Nih hadis Abu Daud 2041. Apa kata Nabi ini? Ma min ahadin, tidak ada satu orang pun yusallimu alayya, mengucap salam kepadaku, illa kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah akan kembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga saya bisa menjawab salam dia. Lah kalau kita pakai hadis ini Pak, Bu, hadis Abu Daud 2041, yang ucap salam ke Nabi berapa orang? Nah seluruh dunia yang orang Islam ketika sholat. Berarti otomatis nabinya ruhnya di situ terus, udah hidup terus Nabi berarti. Nggak hilang cabut, balikin hilang cabut. Enggak lah, kan itu nggak pernah putus Pak. Kita zona waktunya sini sama Amerika beda 24 jam. Di sini pada tidur, sana lagi salat zuhur. Ada orang Islamnya juga sekarang di Amerika. Dan begitu terus kan berputar. Ya berarti Nabi hidup di alam barzahnya untuk menjawab salam orang-orang yang mengucap salam kepada beliau. Termasuk salam yang kita baca saat sholat. Maka di antara tempat yang kata Imam Ghazali, kalau kamu sholat nggak bisa khusyuk. Khusyuk di 3 tempat. Satu, saat doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya, ya Allah saya hadapkan diri saya. Di situ khusyuk itu, usahain khusyuk. Tempat kedua kapan? Pas baca Fatihah, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka, ya Allah hanya kepadamu saya menyembah dan meminta pertolongan. Khusyukin hati kita, tempat kedua. Nah tempat ketiga kapan? Pas ini baca assalamu alaika, usahakan khusyuk, fokus, ingat-ingat tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Imam Ghazali, kalau khusyuk dari awal sampai akhir kan romanya berat ya. Bukan berat, hampir mustahil kali kalau kita. Ya enggak? Nah maka di 3 tempat itu usahakan dan upayakan agar hatinya fokus khusyuk. Kapan? Dan ketika kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Yang kedua ketika iyyaka na'budu, dan yang ketiga ketika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Bayangkan Rasulullah itu dekat dengan kita. Nah itu upayakan khusyuk, insya Allah berarti sholat kita akan ada nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, makna syahadat kepada Nabi adalah engkau mengetahui, meyakini, membenarkan dan mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah sekaligus utusannya kepada seluruh makhluknya. Nah mudah-mudahan besok kita dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Mau tips gak
cara mimpi ketemu Nabi, Bu. Pak, ada seorang murid nanya, Syekh, saya mau dong mimpi ketemu Nabi. Beneran mau? Karena kan hadisnya sahih ya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadha. Orang yang mimpi ketemu saya itu sama seperti ketemu saya saat sadar. Karena apa? Fa inna syaitan lam yatamassal bi. Setan itu nggak bisa menyerupai saya. Jadi memang Pak, Bu, orang beriman itu ketika tidur itu ruhnya bisa nyambung dengan ruh orang yang sudah meninggal. Gak cuma Rasulullah, termasuk keluarganya sudah meninggal. Cuma kalau Rasulullah ada jaminan, kalau memang dia mimpinya ketemu Nabi, nggak mungkin itu setan, gitu loh. Tapi kalau dia mimpinya ketemu anggota keluarganya yang lain, masih memungkinkan itu setan, gitu. Gimana guru caranya? Nanti malam kamu makan, pas makan jangan minum sebelum tidur. Kalau bisa makannya yang seret-seret, apa kerupuk kulit, tapi nggak boleh minum. Dia awalnya ragu tuh, guru, ini beneran ini cara mimpi ketemu Nabi begitu? Ya coba aja dah, kerjain. Nah karena dia sama gurunya patuh, kerjain tuh, makan, nggak minum. Begitu dia mimpi, yang ada dalam mimpinya adalah dia berada di sebuah telaga atau danau gitu ya, yang airnya banyak, menyegarkan dan menyejukkan. Pikir dia di dalam mimpi, Rasul nanti bakal muncul dari dalam air gitu, pikir dia. Ditungguin dalam mimpi, sampai bangun kagak muncul nabinya, akhirnya nggak ketemu. Begitu paginya nyamperin guru, sudah ngerjain apa yang guru katakan, tapi saya nggak ketemu sama Rasul. Kamu mimpi apa? Saya malah berada di sebuah telaga, airnya jernih, menyejukkan, menyegarkan. Kira-kira kenapa dia mimpinya begitu? Ceret, haus. Karena sebelum tidur kagak minum habis makan. Nah, gurunya sedang memberikan kata kuncinya, bukan caranya seperti itu. Kata kuncinya adalah cara kerja mimpi kan begitu, Pak. Kita ketika alam bawah sadar kita menginginkan sangat besar terhadap sesuatu, itu akan terbawa ke mimpi. Contohnya tadi, Anda ketika habis makan nggak minum, berarti kan alam bawah sadar Anda kepengen minum, maka yang Anda lihat dalam mimpi adalah air. Coba misalnya istri ke suaminya, ya beliin apa iPhone 16, udah rilis itu, udah rilis, udah keluar. Pagi ngomong begitu, siang ngomong lagi, sore ngomong lagi, malam sebelum tidur yang diminta itu juga. Nah kira-kira itu bini mimpinya ketemu apa? Punya hak, karena alam bawah sadarnya begitu, Pak Bapak. Jadi apa poinnya? Kalau kita mau mimpi ketemu Nabi, usahain seharian penuh, bahkan fokuskan utamanya di sebelum tidur. Itu tidak ada yang kita pikirkan kecuali Rasulullah. Ada ulama yang caranya gimana? Baca sirahnya sebelum tidur, perbanyak sholawatnya sebelum tidur. Jadi dalam hati dan sanubari kita, pikiran kita yang ada cuma Rasul, Nabi. Tapi memang nggak sekali dua kali, itu perlu latihan. Tapi one day kalau kita lazimkan, insya Allah bisa ketemu. Gitu caranya. Ya mudah-mudahan, kalaupun kita nggak ketemu di mimpi, mudah-mudahan ketemu di surga ya. Ketemu di haud telaga Nabi, kita dapat telaga Nabi, kita minum dari telaga Nabi dan seterusnya. Baik, jelas ya. Sampai situ tuh ditandai, dicatat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan.
Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayka ya Abul Hasan. Assalamu alayka ya Abul Husain. Assalamu alayka ya Aba Zainab. Assalamu alaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha al ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma arzuqna fid dunya ziyarata wa fil akhirati syafa'ata wa la tahrimna fil jinani ru'yata. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.